Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Cahyani dengan NIM 1121183000062 dari kelas 6B PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum uji nutrisi pada makanan. Disimak ya videonya. Oke, yang pertama kita melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada betadin, selanjutnya ada gula, selain itu ada susu kental manis, selanjutnya ada roti, dan yang terakhir ada nasi putih. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan uji karbohidrat. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji karbohidrat diantaranya tetesi cairan betadin atau cairan lugol ke dalam setiap bahan makanan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pertama, kita tetesi cairan lugol ke dalam bahan makanan gula, selanjutnya kita tetesi ke dalam susu kental manis. Tak lupa juga kita tetesi kepada bahan makan roti, dan kita tetesi juga ke bahan makanan nasi. Nah, untuk bahan makanan yang cair, jangan lupa juga kita aduk ya teman-teman supaya cairan lugol atau betadinnya tercampur dengan merata. Selanjutnya kita lihat hasil uji karbohidrat dari bahan makanan tadi, diantaranya pada gula, cairan lugol tidak berubah warna. Pada susu kental manis, cairan lugol tidak berubah warna. Pada roti, cairan lugol berubah warna menjadi biru kehitaman. Dan pada nasi, cairan lugol berubah warna menjadi biru kehitaman. Adapun kesimpulan dari uji karbohidrat ini yaitu apabila setelah ditetesi cairan lugol, bahan makanan berubah warna menjadi biru kehitaman, maka menandakan bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Dan jika setelah ditetesi cairan lugol tidak terjadi perubahan warna, maka bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Jadi pada bahan makanan gula dan susu kental manis tidak mengandung karbohidrat, dan pada bahan makanan roti dan nasi mengandung karbohidrat. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan uji lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya ada kemiri, margarin, buah pisang, susu murni, dan alat yang digunakan yaitu kertas minyak. Dan ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam uji lemak. Adapun langkah-langkah dalam uji lemak yaitu pertama, kita siapkan kertas minyak untuk setiap bahan makanan yang akan kita uji. Selanjutnya, kita olesi masing-masing bahan makanan ke kertas minyak yang sudah tersedia. Jangan lupa juga setelah kita mengolesi setiap bahan makanan ke kertas minyak, tangan kita harus dalam keadaan yang bersih ya teman-teman. Selanjutnya kita tunggu beberapa menit hingga hasilnya terlihat. Nah, ini dia hasil dari uji lemak pada bahan makanan. Yang pertama, pada susu murni tidak terjadi perubahan pada kertas minyak. Pada bahan makanan pisang tidak terjadi perubahan juga pada kertas minyak.
Dan pada bahan makanan margarin terjadi perubahan kertas minyak menjadi transparan. Dan pada bahan makanan kemiri kertas minyak berubah menjadi transparan. Adapun kesimpulan dari uji lemak ini yaitu apabila setelah bahan makanan diolesi ke kertas minyak tersebut berubah menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Dan jika bahan makanan diolesi ke kertas minyak ternyata kertas minyak tersebut tidak terjadi perubahan, maka bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Jadi dari bahan makanan yang sudah diuji menunjukkan bahwa kemiri dan margarin mengandung lemak, sedangkan susu murni dan pisang tidak mengandung lemak. Oke, sekarang kita melakukan uji protein. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada susu kedelai, yang kedua ada putih telur, yang ketiga ada minyak goreng, lalu ada susu murni, selanjutnya ada cuka, dan yang terakhir ada air panas di dalam wadah. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji protein yaitu pertama, kita masukkan setiap wadah yang berisi bahan makanan ke dalam wadah yang berisi air panas. Usahakan bahan makanan dalam kondisi yang seimbang ya teman-teman. Selanjutnya, kita tetesi cairan cuka ke setiap wadah yang berisi bahan makanan. Tetesi cuka secukupnya saja. Dan kita tunggu sampai beberapa menit. Adapun hasil uji protein setelah kita tunggu beberapa menit, pada susu kedelai terjadi penggumpalan. Pada putih telur juga terjadi penggumpalan. Pada minyak goreng tidak terjadi penggumpalan, masih sama seperti sebelumnya. Dan pada susu murni terjadi penggumpalan. Adapun kesimpulan dari uji protein ini yaitu apabila setelah didiamkan di wadah air panas dan ditetesi cuka, pada bahan makanan terjadi penggumpalan, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Begitu juga sebaliknya. Apabila tidak terjadi penggumpalan, maka pada bahan makanan tersebut tidak mengandung protein. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa susu kedelai, putih telur, dan susu murni mengandung protein, sedangkan pada minyak goreng tidak mengandung protein. Oke, mungkin itu saja hasil praktikum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.